Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira Frame yang baik hatinya, suka menabung dan suka menyerap bunga. Oke, kalau kemarin kita review soal pelatihan talent mapping ya, basic. Nah, itu kemarin pakai baju apa ya? Merah ya? Merah. Nah, kalau ini sekarang bajunya biru. Mungkin teman-teman bisa menebak nih. Nah, kira-kira mau nge-review soal training apa lagi sih? Nah, pelatihan tentang Business Mastery yang diselenggarakan oleh IBF. Kalau kemarin kan berdua ya ikut gitu. Nah, kalau ini saya ditinggal di rumah teman-teman. Jadi Mas Fani berangkat sendirian nih. Selama berapa hari, Mas? 3 hari di Kudus soalnya. Oh, di Kudus. Itu kapan? Itu tanggal 25-27 Juli. 2023 itu agak lama juga ya. Iya. Cuman emang belum sempat nih. Sebenarnya kan mau ikut di yang bulan Maret. Pas yang di Kebumen. Cuman padahal ada urusan lain sehingga yang berangkat hanya teman-teman direktur iFrame, tim iFrame yang berangkat. Terus akhirnya saya nunggu kapan lagi bisa ikutan, akhirnya ketemulah di edisi Kudus. Oke, karena nggak ikutan nih berarti kita mau ngorek-ngorek langsung. Sebenarnya Mas Fani itu di sana dapat apa sih selain dapat jenang Kudus gitu? Iya kan kemarin kan oleh-olehnya foto di Masjid Menara Kudus. Oh iya, oleh-olehnya itu akhirnya bisa subuhan di sana. Subuhan di sana harus dapat jenang Kudus sama kacang. Kacang 2 kelinci. Kacangnya enak tuh. Enak banget. Nah, ini daging ya, oleh-olehnya itu banyak. Kita juga ilmunya semoga juga banyak ya. Jadi sebenarnya apa Mas? Kalau sampai dibela-belain sampai Kudus gitu loh. Iya. Ikut Business Mastery. Kira-kira ini pelatihan apa sih sebenarnya? Ya, yang paling pertama, paling pokok adalah penyelenggaranya. Penyelenggaranya namanya IIBF. IIBF itu Indonesian Islamic Business Forum. Yang pendirinya namanya Pak Happy Trenggono. Jadi triliuner lah, orang kaya raya, coach bisnis terkenal. Spesialisnya biasanya IIBF itu spesialisnya orang utang. Orang hutan. Jadi kalau yang nggak utang mending atau gimana ini konsepnya? Jadi biasanya Pak Happy itu terkenal dia adalah bisa membantu menyelesaikan hutang banyak pengusaha. Jadi banyak berarti yang banyak. Ini oleh-olehnya ada buku modulnya. Tapi paling lucu itu gini. Jadi ceritanya Pak Happy itu setelah sekian tahun membantu banyak orang berhutang untuk lepas, dia kemudian membuat limitasi batas bawah. Kenapa gini? Jadi saya itu nggak mau bantu orang kalau hutangnya belum 100 miliar. 100 miliar. 1 miliar aja dia masih belum bisa bayangin. Sekarang hari ini Pak Happy itu hanya mau bantu hutang orang yang hutangnya di atas 100 miliar. Karena kata Pak Happy, kalau hutang di bawah 100 miliar itu hutangnya anak SD. Emang Mas punya hutang sampai ke sana? Alhamdulillah enggak, jangan sampai lah. Cuman paling enggak mindsetnya yang saya belajar tau. Jadi ada kejadian suatu ketika itu ada orang mau ketemu Pak Happy. Ngobrol lewat asprinya. Pak, saya mau konsultasi. Ditanyalah, berapa hutangnya? 98 miliar Pak. Dengan kalau 98 Pak Happy belum mau ketemu. Besok lagi datang lagi. Berapa hutangnya sekarang? 102 miliar Pak. Lu kok bisa nambah hutang? Supaya bisa bertemu Pak Happy harus hutang dulu. Demi ketemu Pak Happy nambah hutang. Meledak kepalanya. Tapi ceritanya selesai. Kemarin itu pas kita pelatihan kan suruh angkat tangan. Yang punya hutang angkat tangan. Itu rekor yang punya hutang ketika itu orang Surabaya. Di pelatihan itu angkat tangan. Berapa hutangnya? 400 miliar. 400 miliar. Buat beli apa ya kira-kira ya? Mungkin buat beli tower mungkin ya. Berarti kembali lagi nih. Ini kan soal hutang. Tapi sebenarnya Mas Fani kesana ngapain gitu loh? Kenapa harus ikut ini gitu? Jadi IIBF itu terkenal dengan pelatihan-pelatihan yang bagus. Satu, pelatihannya bagus-bagus, materinya bagus-bagus. Yang kedua, low cost sebenarnya. Jadi harga pelatihannya tuh di bawah pelatihan-pelatihan yang sama kualitasnya. Kalau pelatihan lain nginep 3 hari itu bisa 10 juta. IIBF itu paling cuma 2 juta. Udah nginep di hotel. Ya sendiri sih. Cuma maksudnya itu udah murah banget. Makan, pengisi itu sudah di bawah standar umumnya pelatihan-pelatihan profesional. Dan materinya sangat-sangat daging. Jadi sebenarnya pelatihan itu basic banget sih. Pelatihan basic banget untuk membangun mindset pengusaha itu kan. Berarti kenapa harus ikut
business mastery karena membangun mindset. Untuk apa? Untuk perusahaan ya berarti ya? Atau diri dulu. Untuk diri. Yang paling pokok tuh diri. Jadi kenapa? Karena kata Pak Happy itu, jadi Pak Happy itu udah keliling Indonesia, ketemu mungkin ratusan atau ribuan pengusaha. Jadi kata beliau, masalah bisnis itu bukan teknis. Bukan teknis keuangan, marketing, apalagi itu operasional. Tapi masalah bisnis paling pokok itu, bisnis mau maju atau mundur itu masalah pertamanya adalah karakter. Karakter. Ya karakter bisnisnya. Karakter ownernya. Ya, betul, ownernya, pemimpinnya lah tepatnya. Oke. Jadi kalau karakternya nggak bener, yo hancur juga bisnisnya. Misal karakternya nipu, karakternya nggak amanah, karakternya curang, culas itu kan. Selama karakternya nggak bener, bisnis juga nggak akan pernah benar. Oke. Terus itu kira-kira penyelenggaranya berarti IBF ya? IBF nasional? IBF nasional pematerinya. Tapi kalau penyelenggaranya namanya IBF Koordinator Muria Raya namanya. Oh, terus pembicaranya berarti kan ada Pak Epi Tergono, terus apa lagi? Ada namanya, istilahnya kalau di IBF itu ada namanya coach, ada namanya foster. Jadi kayak ada jenjang sendiri lah, ada V-coach, ada foster. Jadi ada Pak Happy, ada coach Gofar, ada Bu Darmayanti. Nanti saya bakal mention satu-satu ya. Jadi ada materinya masing-masing menarik-menarik ini. Ada namanya, ada coach Gofar, gitu. Terus yang harus ikutan tuh kira-kira apakah harus pengusaha aja, apakah orang yang memang punya utang gitu, atau mungkin cuma ya udah kita mau cari ilmu aja gitu? Kalau kemarin pengalaman teman-teman tim direksi iFrame ikutan itu memang yang paling pokok harus ikutan tuh pemimpinnya, pemilik bisnisnya. Karena ini jadi di sini nanti kan basic banget ya, sangat dasar banget, sehingga kalau ikutan nanti yang harus yang paling punya kuasa di perusahaannya manajer, merubah, ya. betul untuk merubah. Oke. Ini berarti harus bayar hutang nih Mas. Tadi kan katanya mau mention semua pembicaraan tuh di dalamnya tuh ada apa aja coba Mas? Contoh pertama ya, jadi ada namanya Foster Arsanto. Beliau. Oh ya, teman-teman harus tahu ya, ini Mas Fani ini adalah penulis ulung. Jadi semua apapun yang rapat, mau pelatihan atau apa, itu pasti ini block note-nya tuh pasti penuh. Ya. Nah, coba Mas. Ya, contoh Foster Arsanto ya, dia cerita poin pertama nih, bagus nih. Bisnis itu ketika udah pusing, bisnis ketika udah bermasalah itu, makin dipikirkan makin pusing. Solusinya apa? Silaturahmi. Oh, silaturahmi. Jadi kalau punya bisnis, teman-teman lagi pusing, lagi banyak masalah, lagi ngedrop, lagi gembos, semakin dipikirkan semakin pusing kok. Solusinya silaturahmi, ketemu mentor, ketemu guru gitu kan. Karena pas pusing itu sebenarnya kita lagi butuh ilmu baru. Lagi mentok nih. Kita lagi mentok Pak. Caranya biar kita besarin kapasitas ya, ketemu guru baru, ikut pelatihan gitu kan. Berarti itu kayak alarm ya, kalau udah pusing berarti itu. Terus coach siapa lagi Mas? Ini masih coach Arsanto dulu. Foster itu coach. Saya lupa. Ya Foster Arsanto. Jadi yang kedua kata beliau ini mungkin juga merujuk pada Pak Happy bahwa sukses itu ada syaratnya 2. Syaratnya punya strategi dan punya iman. Artinya strategi itu kita harus berilmu gitu kan. Harus nyari ilmunya, harus nyari gurunya. Ini duniawi banget lah. Iman itu artinya kita percaya bahwa setelah kita berusaha, kita tahu bahwa Allah yang akan nanti menentukan. Allah, penentu segala-galanya itu Allah gitu kan. Berarti nggak mikir, jadi biar nggak kecemasan ya. Kalau kita udah berusaha harus dapat ini gitu. Kita nggak usah gitu ya. Ya, jadi nggak bisa rumusnya ketika kita ikhtiar pasti sukses kan nggak mungkin. Jadi ketika kita punya iman, kita tahu bahwa di atas semua ikhtiar kita ada keputusan Allah, gitu loh. Oke, itu pikir jadi ayam ya. So, ada coach siapa lagi? Ini V-coach namanya V-coach Awam. Nah, itu apa tuh? Orang Kebumen. Ini beliau punya usaha resto, cafe resto. Nah, ini yang menarik dari beliau. Ini tajam nih. Kata beliau, siapa yang tidak tahu kenapa bisnisnya laris, itu berbahaya. Nah, bahayanya kenapa? Kalau laris tapi nggak tahu alasan larisnya kenapa itu. Pertama dia nggak akan bisa mensistemasi. Karena dia nggak tahu kenapa kok laris. Nggak bisa disistemasi, nggak bisa di copy paste, dibuat evaluasi juga nggak bisa. Bisa diwariskan. Nah nanti kalau tiba-tiba sepi,
dia juga nggak tahu alasannya kenapa. Wah, berarti malah bingung sendiri. Bingung sendiri. Jadi artinya ya itu, orang harus tahu kenapa dia sukses, kenapa rumus dia berhasil itu karena apa. Jadi dia harus benar-benar menguasai, sekalipun dioperkan ke tim, mungkin bahasa anak sekarang kan di autopilot gitu kan. Oke, ada lagi coachnya? Ya sih, satu-satu. Banyak ya. Gitu. Oh, ini Foster Arsanto lagi nih. Wah ini enggak, kalau ini doktrin IBF, kata Foster Arsanto, doktrin IBF itu adalah kebangkrutan adalah sebuah kehormatan. Makin besar bangkrutnya, makin hebat orangnya. Jangan sampai lah, astagfirullah, jangan sampai ngalami lah, kalau belum ngalami jangan sampai. Tapi ini kan namanya bangkrut kan bisa jadi karena nggak semua orang diuji itu. Iya, ini gitu maksudnya kan untuk membesarkan hati orang, karena memang IBF itu dalam tanda kutip kayak kolam ikannya itu banyak pengusaha-pengusaha sing akeh utangi gitu kan. Bangkrut itu kan mungkin ini bagian doktrin ini untuk membesarkan hati itu. Bahwasanya kamu nggak sendirian kok. Semakin kamu diuji semakin kamu kuat itu kan. Oke, masih ada lagi? Sabar. Masih ada lagi ternyata. Oke, ini kalau ini sesinya Pak Happy Trenggono, keynote speak lah namanya lah. Pak Happy itu sekarang kalau mungkin 5-10 tahun lalu beliau itu usahanya yang terkenal kan sawit. Jadi perkebunan sawit. Kalau sekarang itu beliau mengistilahkan dirinya sebagai dia itu usahanya adalah investment. Apa itu investasi? Jadi dia sekarang usahanya adalah beli perusahaan. Jadi beli perusahaan. Contoh ketika pelatihan itu dia cerita, saya hari ini di Kudus, besok pagi saya mau closing beli perusahaan sawit. Perusahaan di Solo ketika itu. Perusahaan pabrik roti itu apa? 50 miliar. Ya, beliau bilang ya, kalau pengusaha tuh kalau level pertama itu jual beli. Katakan naik kelas dikit jadi grosiran lah. Kalau grosiran berarti kan jual belinya bisnis to bisnis. Kalau eceran kan bisnis to customer, B2C. Level ketiga menurut dia yang semua, dan dia mendoktrin semua orang-orang IBF, semua istilahnya kader. Sama kayak Muhammadiyah mungkin. Kita di Muhammadiyah ngistilahnya kader, di IBF juga ngistilahnya kader. Kata beliau, semua kader IBF yang sudah matang itu dia arahkan untuk jadi investment. Jadi beli perusahaan, diperbaiki bareng-bareng, kemudian dengan timnya, kemudian nanti bisa dijual lagi atau menghasilkan. Sebenarnya mirip dengan yang dilakukan Pak Sandiaga Uno toh di Saratoga Capital kan juga kayak gitu toh. Dari perusahaan mungkin lagi sakit dibeli, diperbaiki, menghasilkan lagi atau dijual gitu kan. Jadi jual beli perusahaan. Nggak lagi jual beli produk tapi jual beli perusahaan. Nah, ini materi yang cukup mendasar ini dari namanya Bu Darmawati Sudirman. Kalau ini beliau bicara soal keluarga. Karena memang di IBF itu doktrinnya adalah membangun diri, membangun keluarga, membangun agama, bangsa, negara dalam satu tarikan nafas. Artinya apa? Dalam IBF orang harus mau berusaha, harus mau berjuang, nggak cuma ngubah perusahaan, tapi juga mulai dari ngubah diri. Nah, kelanjutannya bahwa ketika keluarga kita benar, diri kita benar, keluarga kita benar, seharusnya apapun bisa kita buat. Termasuk perusahaan. Perusahaan ya. Karena dalam banyak kasus, ya tadi kembali lagi. Ketika dalam banyak kasus ya Pak Happy cerita ya, orang itu perusahaannya amburadul itu bukan karena perusahaannya, tapi karena dirinya, karakternya nggak benar. Hubungannya sama keluarga nggak benar itu kan. Ini Bu Darmawati ini cerita, beliau ini pengusaha properti. Pengusaha properti, suami beliau itu setahu seingat saya lupa ingat ya. Suami beliau itu dalam tanda kutip bukan pengusaha, tapi beliau mengatakan bahwa saya sebagai istri saya tetap harus taat kepada suami. Nah, ini kata-kata beliau ini kayak gini. Satu, stabilitas keluarga adalah energi yang sangat besar bagi Anda untuk membangun apapun. Yang kedua, kata beliau sebagai seorang istri ya, jangan pernah istri bersaing dengan ibu mertua. Apapun kondisinya, kunci rezeki ada di suami dan di ibu mertua.
Nah, jadi kan berarti harus rukun ya. Rukun, maksudnya itu rukun. Jadi ini nggak kode kan? Jadi ini bukan soal apa ya? Soal istri harus di belakang, suami harus di depan. Tapi ini masalah ajaran agama ya. Bahwa suami istri ketika menikah itu sudah sepaket, rezekinya 100%. Istri kerja, suami kerja 100%, istri di rumah, suami kerja, gajinya 100%. Nah, jadi sepaket artinya harus sepahaman tuh. Se-value, gitulah kira-kira. Berarti kan intinya apapun masalahnya di perusahaan atau di tempat kerja atau apa, yang penting perbaiki dulu sama keluarga. Ya, mungkin misal di sini keluarga itu lebih ke keluarga inti atau mungkin bapak ibu atau gimana? Kalau yang saya tangkap di sini keluarga inti. Jadi keluarga yang tiap hari bareng kita. Anak berarti juga ya, Mas. Betul. Anak harus katut lah. Jadi kalau kita mau membangun diri, anak harus katut, harus ikutan. Gitu. Oke, siap. Terus setelah dari jauh-jauh dari Kudus tuh, selain bawa oleh-oleh itu, kira-kira ada nggak sih gitu perubahan yang terjadi gitu? Mungkin di keluarga, mungkin di perusahaan, atau mungkin mindsetnya udah ganti nggak ketika udah dari sana gitu? Ya, saya semenjak saya kan gabung di IBF di Sleman, bantu-bantu di IBF Sleman itu semenjak sekitar corona apa ya. Disitulah dari situ kemudian saya tahu bahwa ternyata ada kok kelompok pengusaha yang besar yang mereka itu doktrinnya bukan doktrin mecut. Dan kalau kita saya istilahkan kan orang itu kalau mau sukses motivasinya dua. Pilihannya stick or carrot kan. Stick itu dipecuti, harus sukses, harus keras mainnya, harus kerja gak kenal waktu, pecut. Tapi ada juga yang carrot itu dikasih wortel, maksudnya diberi kebahagiaan. Dikasih umpan dulu. Dikasih kebahagiaan. Jadi orang bisa kok ternyata sukses dengan cara dibahagiakan dulu. Diuangke, tim kita manusiakan, keluarga kita manusiakan, kita servis sedemikian rupa sehingga bahagia. Orang ketika bahagia kemudian kan trust dengan kita atau percaya dengan kita. Akhirnya mau mati-matian bekerja dengan kita. Mau mati-matian bekerja bareng-bareng yuk kita bangun tim ini. Bareng-bareng. Hati ya, artinya gini, bangun perusahaan, bangun iFrame misal yang kami lakukan ya. Itu kan nggak semata-mata rezekinya buat owner kan. Nggak semata-mata rezekinya buat juragannya, tapi kan rezekinya yuk kita makan bareng-bareng. Kalau banyak kita makan bareng-bareng, banyak kalau sedikit yuk kita bersabar bareng-bareng. Itu loh. Jadi saya di IBM saya menemukan bahwa ternyata ada kok orang-orang sukses yang menggunakan mazhab carrot itu. Dan di sana banyak banget pengusaha yang seperti itu juga. Gitu. Berarti yang terpenting juga dapat vibe-nya ya. Vibe positifnya, silaturahimnya, circle-nya kayak gitu ya. Oke, mungkin ada kesan-pesan buat training ini gitu, atau mungkin itu mau direkomendasikan sama buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Ya, insya Allah. Mungkin kalau di Jogja udah lama gak ada ya setahu saya. Nanti doakan moga-moga kalau di Jogja bisa ada, nanti iFrame bisa bantu kok. Kan kita sekalian nih mention di IBF gimana kalau iFrame gitu. Kan kemarin kita sempat ketemu ketua IBF DIY Pak Mukhlis. Kita matur karena iFrame juga punya sumber daya untuk ngadakan acara hybrid itu kan, kita siap kok Pak bantu gitu kan. Nanti moga-moga bisa ada acara Business Mastery di Jogja, nanti yang ikut di Jogja, yang offline-nya, yang online-nya bisa dari seluruh Indonesia. Nanti insya Allah moga-moga iFrame bisa bantu. Karena ini bagus banget lah, serius, bagus banget. Sebelum teman-teman jalan terlalu jauh di bisnis, yang paling pokok kan pondasinya dibenahi toh. Tadi sukses itu strategi plus iman, sukses itu keluarganya dibenahi, keluarga harus stabil dulu. Oke, mungkin itu udah kehausan. Yang jadi pembicaranya. Mungkin kita lanjut lagi ya. Masih banyak training yang diikuti dan bakal ada review-review training lagi yang bermanfaat bagi teman-teman. Dan mungkin ini rekomendasi nih buat kita semua untuk semakin berkembang gitu ya. Pokoknya harus belajar terus lah. Silaturahmi. Nyari guru atau nyari pelatihan. Siap. Mungkin itu sahabat Inspira Frame, kita akan berlanjut di episode selanjutnya dan dengan tema-tema yang akan lebih seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.